Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan membahas perjanjian manusia dengan Allah sebelum lahir ke dunia. Tahukah kalian, sebelum terlahir ke alam dunia, ternyata kita mempunyai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan kita akan perjanjian tersebut. Sudah pasti tidak akan ada satu manusia di muka bumi ini yang dapat mengingatnya saat ia lahir ke dunia. Jika manusia menyanggupi, maka ia akan lahir dan hidup di dunia. Namun jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menakdirkannya menjalani kehidupan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 8. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu, jika kamu orang-orang mukmin. Lantas apa sebenarnya perjanjian antara Allah dan manusia sebelum dilahirkan ke dunia? Sobat Hijrah Rasul, sebelum lahir ke dunia, ternyata manusia sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Ta'ala. Begitu ruh ditiupkan, itulah kemudian Allah mengambil perjanjian dengan setiap hambanya. Lantas apa perjanjian yang terjadi antara Allah dan manusia sebelum lahir ke dunia? Sejak kita dalam kandungan ibunda kita dalam usia 4 bulan, waktu itulah Allah meniupkan ruh kepada kita. Dan Allah menyampaikan tawaran kepada kita untuk berkomitmen kepada Allah. Allah berkata, apakah kamu siap menjadikan saya Tuhan yang kamu sembah? Maka dengan itu saya akan penuhi semua kebutuhanmu, kalau kamu memohon saya akan kabulkan. Jika kamu sakit, maka saya akan sembuhkan. Jika kamu butuh, maka saya anugerahkan. Jika kamu ingin, maka saya persembahkan. Jika kamu ingin rezeki, pasti saya tampilkan. Jika kamu sakit, maka saya akan sembuhkan. Apapun yang kita butuhkan pasti Allah jamin dan mengabulkan. Maka waktu itu kita menjawab, ya Allah, saya siap tanpa pertimbangan lagi. Kami yakin, kami akan sembah Engkau sebagai Tuhan. Dan saya mohon nanti saat terlahir, kabulkan setiap kebutuhan yang saya pinta. Kalau saya butuh, saya akan meminta. Kalau saya sakit, saya akan mohon disembuhkan. Kalau saya salah, saya akan mohon dimaafkan. Jika saya berdosa, maka saya mohon diampuni. Sobat Hijrah Rasul, itulah perjanjian kita kepada Allah. Maka marilah kita ucapkan syahidna, yang artinya kami bersyahadat. Untuk itulah Nabi mengatakan, setiap yang terlahir itu sudah mempunyai fitrah di dalam dirinya. Kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah akan menetapkan kejadian-kejadian dalam setiap kehidupan manusia, dengan tujuan agar meminta dan memohon hanya kepadanya, yang setiap doa diawali dengan kata Rob. Mengapa Allah memilih kata Rob untuk menamakan dirinya? Kenapa bukan nama-nama yang terdapat pada Asmaul Husna? Inilah rahasia terbesarnya. Kata Rob itu diambil dari satu sifat yang disebut dengan rububiyah. Tidak disebutkan dalam bahasa Arab. Sifat yang terkait dengan rububiyah mencakup semua jenis perhatian yang mungkin diberikan. Misalnya ada yang sakit disembuhkan. Ada yang susah dimudahkan, ada yang butuh diberikan. Jadi semua apa yang dibutuhkan akan dipenuhi, maka itu yang dinamakan sifat rububiyah. Kalau sifatnya terbatas dengan batasan tertentu, bisa memberi sekarang nanti belum tentu, maka itu disebut murabi. Maka secara otomatis kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup ini, dan siapapun orangnya, apakah Anda orang yang paling tinggi jabatannya, orang yang paling kaya atau orang yang paling apapun di muka bumi ini, maka selama hidup ini akan dipaksa melalui alur hidup kita mendapatkan sebuah kejadian untuk kita memanggil dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian perjanjian manusia dengan Allah sebelum lahir ke dunia. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.